Banyak orang tuh salah strategi dalam jalanin karirnya. Ada yang terlalu mikirin tentang gaji duluan, ada yang mikirin tentang perusahaan gede duluan gitu. Di sini saya punya tips gimana cara saya sendiri menjalankan karir saya yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Nama saya William, saya udah pernah kerja di beberapa perusahaan dan pernah kerjasama dengan banyak perusahaan juga. Kalau kerja itu mungkin yang terkenal untuk TikTok, ByteDance, sekarang lagi di Lazada. Kalau kerjasama dengan beberapa perusahaan tuh lumayan banyak, ada kayak udah puluhan. Saya biasanya ngajar di kita marketing atau kita bikin workshop atau seminar bareng. Dan saya suka ngelihat 8 tahun saya bikin karir, masuk ke tahun 9, itu banyak orang-orang yang punya tips atau kayak starting point yang kurang tepat menurut saya ya gitu. Jadi saya punya trik sendiri yang menurut saya cukup berhasil lah saya jalankan gitu. Kenapa saya bisa bilang berhasil? Karena saya lulus dari kampus yang nggak terlalu, bukan tier 1 lah, bukan UI, bukan IGM. Saya dari Parahyangan, bagus tapi kayak bukan top of the top gitu. IPK saya biasa aja, 3 pas, dan bisa-bisa aja jadi orang yang punya income yang cukup lumayan lah dari kerja. Menurut saya ada punya beberapa tips. Tips yang pertama itu pilih, untuk orang yang baru kerja ya, pilih bos dulu dibanding company maupun role-nya. Saya lebih milih siapa bosnya. Apakah orang ini tuh bisa ngajarin saya atau enggak. Saya lebih nyari mentor. Kayak mungkin 5 tahun awal saya karir itu saya nyari mentor dibanding nyari gaji ataupun nyari perusahaan gitu. Jadi saya kerja di sebuah agensi digital di Bandung namanya Skytree, dan saya quote-unquote berguru lah dengan bos saya di Skytree. Kenapa? Karena saya ngerasa kalau misalnya baru fresh grade, kita tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Kalaupun saya join ke company yang gede, saya cuma bakal jadi staff yang ngerjain satu hal spesifik gitu. Nggak tahu juga gitu kayak gimana cara ngeliatnya, karena kita sangat spesifik kecil gitu. Sedangkan orang-orang lain pada saat saya baru lulus tuh pengennya kerja di perusahaan gede lah gitu. Zaman saya tuh dulu yang terkenal tuh Astra, kayak P&G, Unilever, masih zaman-zaman FMCG, belum zaman-zaman startup. Orang-orang pengen kerja di sana. Kenapa? Karena keren, punya title bagus, company bagus, kantornya gede gitu. Saya mikir malah kebalikannya. Saya justru butuh kayak tahu nih, butuh petanya nih, butuh pengalaman orang untuk ngajarin ke saya. Makanya saya pilih nyari bos dulu, nyari mentor dulu, dibanding nyari kantor atau nyari role. Kalau misalnya pengalamannya udah banyak, kasarnya duit bakal datang sendiri lah. Mentor saya suka bilang kayak duit mah gampang dicari gitu kalau misalnya pengalaman udah ada, karena orang-orang bakal nyari orang yang bisa solve problemnya. Selain itu, punya mentor juga ngebantu buat kayak nge-shortcut mungkin kayak kedewasaan dalam berkarir, supaya tahu kayak oh ternyata punya gaji gede di perusahaan gede itu belum tentu enak loh kerjanya. Ada juga loh orang-orang yang milih kerjaan lain yang gajinya lebih sedikit tapi hidupnya lebih santai. Jadi seolah-olah kita tuh nggak terjebak dalam default mode kalau kerja itu harus di perusahaan gede doang gitu. Walaupun saya end up-nya di perusahaan gede juga, tapi saya jadi ngerti dan bakal mengimplementasikan pengalaman saya ini ke bisnis saya selanjutnya. Yang kedua, menurut saya yang cukup penting, karir itu atau kayak pengalaman profesional tuh bukan dibangun berdasarkan jabatan atau dibangun berdasarkan exposure, tapi dibangun berdasarkan network, berdasarkan siapa yang kita kenal, berdasarkan apa yang sudah kita lakukan tuh berimpact nggak sih ke orang lain yang tahu kerjaan kita bagus. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena banyak orang yang kayak, saya ngerasa kayak, terutama di LinkedIn ya, ada kayak famous jokes nih di orang-orang startup, kalau orang-orang yang kerja dari Gojek atau Tokopedia atau startup-startup gede, pas dari sana nulisnya di title X Gojek, X Tokopedia. Nobody actually care siapa company sebelumnya, karena bisa aja dia cuma jadi seorang staff biasa di perusahaan gede itu, dan mungkin bukan decision maker yang cukup penting gitu. Dan jokesnya ya, kenapa orang-orang bilang itu nggak keren, kalau kayak norak aja gitu, kayak lu udah resign kenapa lu terus XXX sih gitu. Cuman menurut saya nggak kalah penting adalah orang tuh nggak ngelihat kita pernah kerja di mana, tapi karir kita tuh dibentuk oleh network yang kita punya, network yang kita bangun selama kita kerja. Jadi contoh misalnya saya udah mungkin kerja selama 8 tahun, saya tuh baru officially ngelamar kerja dan beneran diterima tuh cuma sekali. Jadi most of the time saya tuh di refer, ditawarin ataupun kayak nanya gitu, ada lowongan nggak atau minta di refer. Jadi referensi itu kan based on trust. Trust itu dibentuk oleh orang-orang yang sudah kenal kita dan tahu kita dan berani untuk mereferensikan kita ke orang lain, bukan dengan ucok-ucok kayak tolongin gue dong lalala gitu. Kayak kita harus proof diri sendiri dulu kalau kita tuh layak buat direferensiin. Tapi most of the time network ini yang nge-refer ini yang sangat berpengaruh kalau kita ke depannya, karena banyak banget lowongan-lowongan yang sebenarnya nggak dipublish, dan orang-orang suka sebel sih dengan konsep
ordal lah kalau di Indo bilangnya. Menurut saya ini fenomena yang cukup wajar gitu, karena kita kalau nge-hire posisi yang cukup kompleks itu kita butuh orang yang udah punya credential solve problem itu sebelumnya, dan bakal lebih gampang untuk cari orang yang sudah tahu cara solve problemnya dibanding buka lowongannya ke internet gitu. Dan itu hal yang sangat umum. Kalau saya cukup pro dengan referensi asal berbasis meritokrasi, artinya emang orang yang di refer ini adalah orang yang bisa kerja, bukan berdasarkan titipan saudaranya Allah misalnya, atau misalnya kayak anaknya siapa lah gitu. Nah itu saya nggak perlu tuh. Tapi kalau misalnya referral yang basisnya meritokrasi itu sangat umum, dan memang semakin ke atas posisinya, kerjaan-kerjaan tuh bakal sifatnya referral yang dibentuk oleh kenalan-kenalan kita pada saat kita kerja gitu. Pelajaran yang ketiga, menurut saya ini cukup penting sih, terutama buat generasi-generasi baru yang saya lihat. Banyak orang tuh nggak suka belajar hal baru, nggak suka explore hal baru, role baru. Jadi salah satu alasannya biasanya bilang dengan, oh scope kerjaan gue kan gini doang, kenapa gue harus kerja gitu juga ya? Oh, this is above my pay grade. Biasanya kayak anak-anak kantor Jakarta tuh gitu, bilangnya gitu. I have counter argument, kenapa kita sebaiknya belajar hal baru atau kayak ngerjain hal-hal baru yang kita nggak tahu sebelumnya. Karena terutama kalau masih baru banget kerja, itu kita sebenarnya kerja tuh, misalnya kita levelnya let's say analis ya, kalau level yang umum kan analis, associate, manager. Skill kita di analis itu belum tentu cukup buat kita pindah ke associate. Tapi pas kita di analis, kita juga nggak tahu skill apa yang dibutuhkan pas di associate. Itu dilematisnya. Itu kayak kita nggak kebayang sampai kita ada di posisi itu. Terus gimana dong caranya kita bisa tahu? Itu dengan mencoba sebanyak mungkin punya skill yang lebih lebar gitu. Contoh misalnya kayak di saya tuh, skill saya sekarang semakin lebar karena sekarang sejak ada ChatGPT sih, saya bisa ngelakuin data analysis, saya bisa SQL, saya bisa bikin website, saya bisa bikin presentasi. Skill saya cukup lebar dan lumayan teknis. Jadi ini kerjaan-kerjaan sifatnya teknis itu saya bisa kuasai. Nah ini tuh ngebantu saya supaya saya bisa pertama pengalaman belajar saya atau kayak skill belajar saya tuh semakin tinggi gitu, karena saya biasa dengan akuisisi ilmu baru otodidak, dan jadinya saya juga cukup helpful di tim gitu, dan jadinya adaptasi juga sih. Menurut saya skill ini tuh kalau dimiliki oleh orang-orang, terutama anak-anak muda yang baru merintis karir, itu jarang banget, karena kebanyakan somehow nggak tahu kenapa pengennya stick dengan kerjanya doang. Dan I cannot imagine gimana caranya orang yang pengen stick dengan kerjanya doang tuh bisa maju dengan karirnya, karena ya dia in the first place membatasi diri dengan gue pengen kerjanya ini doang gitu. Nobody would actually promote orang yang pengen cuma kerjanya itu doang terus kayak tiba-tiba oh lu udah pantas nih gitu karena kerjaan lu ini doang, sekarang lu naik jabatannya. Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Jadi kayak idealnya seorang tuh maju karirnya dalam artian kayak promosi misalnya, itu karena dia udah pantas nyampe posisi tersebut gitu. Dan ini susah sih, kayak saya cukup beruntung punya skill belajar yang otodidak, tapi nggak semua orang bisa, dan menurut saya itu skill yang sangat langka sih yang dimiliki. Dan kalau misalnya teman-teman punya, wah ini kayak unstoppable lah gitu, tinggal perlu jalan yang tepat aja gitu, mesinnya udah siap. Tips selanjutnya yang menurut saya nggak kalah penting tuh, orang-orang tuh suka ngelihat karir lu kayak tangga, mungkin karena referensinya dengan corporate yang udah ada laddernya gitu, dari analis, senior analis, associate, senior associate, manager, senior manager, terus VP, senior VP, dan sebagainya. Dalam pengalaman saya, karir tuh nggak kayak tangga sih, tapi lebih kayak zigzag gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran mungkin bisa cek LinkedIn saya, cuman saya juga nggak yang lurus banget ke atas gitu sih. Kenapa? Karena saya ngerasa kayak kadang kalau kita ngikutin karir yang kayak tangga itu sebenarnya kita cuma bisa di perusahaan-perusahaan gede doang yang udah terstruktur, kayak bank, kayak financial tuh somehow lumayan terstruktur dalam promotionnya. Jadi kalau misalnya kita stay di sana cukup lama, kita bakal promote gitu. Tapi kalau kita pengen, kalau saya ngerasa belum puas, saya nggak puas dengan sistem kayak gitu. Saya pengen lebih cepat, dan goal saya emang dari dulu bukan kerja doang, tapi saya pengen punya bisnis someday, punya bisnis yang menghasilkan. Saya udah punya bisnis tapi belum menghasilkan gitu. Cuman kalau kita punya karir yang zigzag karena skill kita juga mungkin lebar, kita juga jadi lebih resilient sih. Kalau kita kayak misalnya sekarang lagi banyak musim PHK, terus kayak kita gitu, oh nggak dibutuhin lagi nih orang-orang yang butuh digital ads misalnya, saya bisa pindah ke yang lain. Saya ngerti konten, saya ngerti data, saya ngerti cara bikin website gitu. Jadi alternatif saya itu bisa punya banyak gitu. Itu tuh meningkatkan survivability teman-teman di karir, just in case bidang teman-teman tekuni itu nggak bertahan lama tuh. Dan itu juga bisa bikin teman-teman lebih banyak opsinya sih, selain kerja full time. Bisa mungkin jadi freelance, bisa mungkin kayak buka bisnis, misalnya bantu bisnis teman gitu. Jadi kayak it's actually very good kalau saya teman-teman bisa punya skill yang cukup banyak gitu.
Tips selanjutnya yang saya pelajari, yang saya baru tahu mungkin setelah saya join TikTok, kalau kredibilitas itu penting banget, tapi kredibilitas itu bisa di-hack gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita pengen kerja dengan orang yang enak diajak kerjasama dong, yang kredibel. Kredibel itu kan muncul setelah kita udah kerja sama orang terus kita deliver resultnya. Ada yang mungkin orang yang nggak deliver resultnya, jadi kayak orangnya nggak kredibel nih, nggak responsif dan sebagainya. Nah, ada cara hack lain buat bikin kita lebih kredibel tanpa ngeluarin resultnya, yaitu dengan punya credentials. Kita udah pernah kerja di mana, kita kuliah di mana. Itu dua faktor yang cukup penting yang biasanya dicek sama HR. Surprisingly, kalau misalnya teman-teman pengen apply ke company yang gede banget, yang mungkin karyawannya di atas 10.000, itu screening pertama tuh biasanya paling susah. Screening pertama tuh screening CV. Kenapa? Karena biasanya yang dicek tuh adalah bukan skill teman-teman tuh apa, bukan pengalaman yang udah ngerjain apa aja. Bisa aja kayak, oh ini job desk-nya cocok banget nih, gue bisa nih. Atau kayak, oh ini gue kerjanya sekarang dalam skop lebih kecil. Tapi HR nggak lihat itu, karena bayangan mereka mungkin bisa nge-review satu hari itu kayak ratusan CV. Yang bakal dilihat dengan secara sekilas untuk memunculkan kredibilitas adalah kuliah di mana, terus sekolah di mana, dan sebelumnya kerja di mana. Jadi bayangin, saya teman-teman fresh graduate, terus kayak pengen apply di posisi junior di e-commerce misalnya. Saya lagi di e-commerce, ada satu CV nih, teman-teman misalnya kuliah doang gitu, belum pernah magang misalnya, jadi kayak pengalamannya hanya kuliah dan bukan di kampus negeri yang top gitu ya, kampus yang oke lah gitu, tapi bukan kampus yang top banget kayak UI atau ITB. Itu bakal lebih sedikit poinnya dibanding orang yang udah pernah magang di industri yang mirip, misalnya kayak pernah magang di e-commerce juga dan dari kampus yang lebih bagus gitu. Secara otomatis tuh HR-nya terlatih buat lebih ngasih skor ke orang-orang yang kayak gitu, yang kampusnya bagus, yang perusahaannya juga bagus. Jadi chance teman-teman bakal lebih kecil gitu. Apakah berarti lebih susah? Iya, tapi bukan berarti impossible. Jadi teman-teman tetap bisa juga pakai trik-trik yang saya sebutkan tadi. Cuma itu realitanya aja sih. Jadi kayak saya, percaya atau enggak, pas awal-awal saya kerja di Bandung, yang tadi saya mention, tuh saya sering banget gak dipanggil interview. Karena nggak lolos screening CV aja, karena saya nggak punya background kampus yang mungkin oke banget, dan nama perusahaan saya nggak se-well known itu pada saat itu. Jadi ya harus diterima aja realita hidup. Jadi saya harus nyari perusahaan-perusahaan yang nggak segede itu, ya mungkin levelnya level medium, karena emang mungkin incoming CV-nya ke HR yang perusahaannya medium gak sebanyak itu gitu sih. Yang terakhir itu menurut saya nggak kalah penting. Saya ngelihat saya sendiri sih sebagai kasus, skill saya lumayan banyak sekarang karena saya bisa memanfaatkan AI. Saya ngelihat ke depannya orang-orang atau anak-anak muda zaman sekarang yang bisa memanfaatkan AI dengan sangat menyeluruh, komprehensif, itu bakal punya competitive edge dibanding orang-orang lain yang enggak. Even dibanding orang-orang yang dari computer science atau dari IT yang enggak terlalu fasih di AI gitu. Kenapa? Karena ini tool yang lumayan gak masuk akal sih. Jadi kayak kita bayar dengan harga yang gak terlalu mahal, kita bisa ngelakuin banyak hal dalam sekaligus. Kayak saya subscribe ChatGPT Plus, saya bisa ngelakuin data analisis, bikin grafik segala macam, bikin gambar, bikin script YouTube, bahkan bikin teks artikel segala macam dengan satu tool doang. Tapi emang harus bisa pakai dengan benar. Otherwise ya kita kayak ngomong dengan black box doang dan kualitasnya jelek. Skill, apa sih namanya, prompt engineering, ini jadi salah satu requirement khusus nih. Teman-teman nggak perlu ngerti coding sih itu sama extent, tapi nggak perlu ngerti cara ngomong prompt yang benar. Saya bayangkan di masa depan mungkin kerjaan yang lebih dibutuhkan itu adalah orang-orang yang punya komunikasi yang bagus buat ngomong sama AI, struktur komunikasi yang oke gitu. Karena orang-orang yang mungkin technical mungkin nggak punya gaya komunikasi yang bagus, dan komunikasi itu bukan hal yang gampang dipelajarin dengan baca buku doang, harus dipraktekin tuh. Bahkan saya sampai sekarang kayak masih improving untuk gimana caranya saya bisa ngomong dengan ChatGPT dengan lebih bagus supaya hasil yang dikasih itu lebih oke. Jadi buat teman-teman yang kayak bisa ngasih value proposition nih, kayak oh gue bikin ini loh dengan AI, oh gue bikin ini loh dengan AI, itu bakal kayak bikin karirnya stand out cepet. Jadi kayak itu sih pengalaman saya kayak membangun karir. Tips-tips yang saya pakai itu masih banyak sampai sekarang, kayak orang-orang yang bingung kenapa karir saya lumayan aneh, kayak nggak umum lah gitu. Saya juga bingung, tapi saya tahu strategi yang saya lakukan tuh pasti berhasil. Jadi saya lebih milih strategi yang proven dibanding strategi yang kayaknya high risk high return. Saya lebih milih strategi yang low risk high return lah, atau medium return sebenarnya, karena saya tahu strategi ini berhasil, tapi emang butuh sabar aja gitu. Kayak saya mungkin baru bisa kayak bilang gajinya lumayan enak tuh di tahun ke-6 lah saya kerja, 6, 7, 8. Tapi ya sebelumnya harus lumayan akuisisi skill yang cukup banyak gitu supaya kita jadi jago.
Jadi gitu sih menurut saya tips-tipsnya. Kalau teman-teman punya tips lain atau misalnya pengen sharing-sharing, boleh di kolom komentar, nanti saya bakal bales. Thank you ya, bye-bye.